kalau memang pihak terkait itu memang tertekan, pengakuannya tidak dengan kesadaran dan dia hanya karena tertekan mengaku itu, bisa saja melakukan klarifikasi di persidangan. Sulit untuk mengatakan itu karena dia akan diberi lisan nanti, tapi itu kan untuk terdakwa ya. Tapi kalau saksi mengatakan itu, karena setiap akhir pemeriksaan, pasti ada pertanyaan, apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa ditekan atau dipaksa, dan dia mengatakan tidak. Dan urgensinya KPK, penyidik KPK untuk mengejar uang ini sampai ke sini. Nanti itu dalam sidangnya Pak Bupati. Oh gitu. Ya, dalam Bupati. Nah, uang yang diterima ini berapa dan digunakan untuk apa? Nah, itu nanti itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leon Haris di acara Sadasan Pemirsa. Hari ini akan saya mengundang seorang pengacara, meskipun bukan lawyernya pihak yang sedang akan kita bicarakan ini. Seorang pengacara, dari pengalaman kepengacaraannya juga aktivis, juga jurnalis. Insya Allah dalam konteks kepublikan, opini publik, relasi publik dan yang lain-lainnya, beliau saya anggap pakar gitu ya dalam konteks ini ya. Sebelumnya saya mengundang lawyer salah satu pihak kasus asesmen yang mentersangka dan sekarang selalu mendakwakan lima kepala dinas, dan hari ini sudah beberapa kali sidang dan sudah masuk ke dalam sidang pembuktian ya. Dalam konteks ini adalah pemeriksaan saksi-saksi, dan karena beliau ini adalah pengacara, saya yakin mengikuti banyak terkait dengan urusan perkembangan kasus yang sempat menghebohkan Bangkalan ini. Assalamualaikum Pak Lawyer. Waalaikumsalam kawan Aliman. Kemarin sempat lihat nggak? Sempat mengikuti waktu saya bicara dengan Pak Bahtiar, salah satu lawyer dari 3 bukan 5 ya. 3 terdakwa ya, Pak Nono, Pak Agus, Pak Wildan. Konstruksi yang dibicarakan oleh Pak Bahtiar di waktu itu, bahwa apa yang dikatakan oleh pengacara Pak Bupati bahwa ini bukan kasus jual beli jabatan, tapi kasus jual beli nama bupati. Kalau istilahnya Pak Pani begitu. Lah, Pak Arisan mengikuti persidangan yang terjadi di Surabaya. Kebetulan karena sidangnya, saya juga ada sidang tipikor, pengadilan tipikor itu, saya sambil menunggu kan ikut sidangnya, mengikuti. Dari situ ya, kalau menurut saya ini sudah tidak relevan lagi kalau dikatakan ini kasus jual beli nama bupati. Oh begitu? Ya. Dari apa itu kok bisa menyimpulkan begitu? Jadi saksi-saksi yang sudah diperiksa itu kan, yang pertama itu ada Pak Sekda, terus ada Pak Erwin, terus ada Pak Nono. Nah, harus liar Yono. Nah, itu dari sidang situ saja sudah ketahuan. Ini saya lawyernya bupati sampai sekarang, tapi tidak apa-apa. Ketahuan apanya Pak Rizal? Bahwa itu karena selama ini opini mengatakan ibu bupati tidak tahu. Memang betul tidak ada komunikasi antara awal-awal ya, opini ya, tidak ada komunikasi antara bupati dengan 5 ini. Ternyata ada dalam sidang itu. Jadi bukti persidangan? Bukan, bukti persidangan, fakta persidangan, bahwa mereka ini menyatakan dalam persidangan, karena yang dipakai, yang valid itu, yang dinyatakan di depan persidangan di bawah sumpah, bukan yang di BAP. Yang di situ ternyata banyak saksi yang mengatakan itu, tapi semua saksi berkomunikasi dengan bupati, begitu, baik secara langsung atau tidak langsung. Sebelum kita ngerokok, karena Pak Rizal ini orangnya memang ini gayanya, makanya saya harus mengikuti gayanya beliau. Pak Rizal, saya harus ikut ngerokok Pak Rizal. Perlu dimaklumi dan dipahami ya. Pak Rizal, sambil lalu saya ingin mengajak belajar juga terhadap subscribernya Sandasan, juga ikut belajar terkait dengan urusan kepengacaraan gitu ya, dan acara di persidangan. Waktu di BAP itu kan pemeriksaan namanya, penyidikan ya, BAP namanya. Dan di sidang ini adalah pembuktian. Bedanya kalau di persidangan, kalau yang waktu disidik dan diperiksa oleh penyidik,
dan itu ditulis menjadi sebuah BAP, apa bedanya ketika pihak terkait itu bicara di hadapan hakim? Apa bedanya? Jadi kita sederhanakan saja yang mudah dipahami ya. Di BAP itu kan di penyidik. Ketika dalam persidangan itu tidak dipakai dalam persidangan, yang dipakai apa yang dikatakan dalam persidangan itu. Oh gitu. Ya, kalau dia mau membantah atau mencabut pasti akan ditanyakan. Keterangannya tetap seperti dalam BAP atau sesuai yang dikatakan sekarang kan begitu. Karena yang dicatat dalam persidangan yang dikatakan dalam persidangan. Itu ya. Makanya kita kenal dengan ada fakta persidangan. Pak Rizal, ini menarik. Ini ada banyak orang yang mengaku bercerita dari warung ke warung itu dalam tahap penyidikan, banyak orang yang tertekan, banyak orang yang tidak bisa untuk tidak mengakui, walaupun dia tidak melakukan sesuatu, tapi itu dipaksa. Karena satu, dianggap terlalu lama-lama itu dengan penyidik. Yang kedua, memang tekniknya digituin agar orang mengaku meskipun dia tidak. Lah, apa yang ditulis di BAP itu tidak punya makna apa-apa ketika masuk ke sidang. Bukan tidak begitu. Karena pertanyaan dasar pertama pasti ditanyakan, apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik? Apakah yang sampaikan saudara saksi sampaikan ke penyidik itu sudah benar? Masih begitu pertanyaan dasarnya. Nah, tapi itu akan digali, tetap itu menjadi dasarnya gitu. Tetap itu menjadi dasarnya, tetapi ada teknik-teknik penyidikan yang itu biasanya penyidik lebih paham itu, teknik-teknik penyidikan. Bisa jadi membuat itu supaya orang mengaku, misalnya supaya orang tidak berbohong walaupun dia tidak ada hubungannya, rumahnya digeledah supaya dia tidak teknik. Padahal ngapain dia geledah rumahnya, misalnya rumahnya Erik, ngapain digeledah rumahnya Erik? Pada intinya penyidik mungkin mau menggali bahwa bantahan Husin Jamili ini akan terbantahkan dengan kesaksiannya si Erik, karena si Erik ini adalah yang mengantar waktu Pak Husin ini membawa uang menyerahkan ke saudara Erwin kan gitu. Ini dalam persidangan loh ya. Dalam persidangan. Terus apa hubungannya dengan menggeledah rumahnya Erik? Dia cuma ngantar, istilahnya sopir kan gitu. Tapi bisa jadi ini hanya teknik supaya Erik merasa tidak berani untuk berbohong kan gitu. Oh iya. Tapi walaupun bagaimana, kalau seandainya memang para terkait itu, pihak yang terkait itu yang diselidiki itu tidak merasa melakukan apa yang ditanyakan dan apa dikonfirmasi oleh penyidik, dia bisa mencabut ketika persidangan ini. Bisa ya? Boleh, cuman dia harus mempertanggungjawabkan pencabutannya itu, karena tentunya penyidik dan jaksa penuntut ini sudah mempersiapkan seluruhnya. Dia tidak akan hanya berpaku pada satu bukti atau satu saksi. Contohnya yang menarik dalam sidang kemarin itu adalah penyangkalan dari Pak Husin kan ya, dia merasa tidak pernah memberi begini segala macam. Tapi ketika asal uangnya pun itu ditanyakan oleh jaksa KPK, termasuk orang yang meminjamkan uang itu dipanggil. Ya, saya dengar itu. Jadi dipanggil, diperiksa apakah betul saudara yang meminjamkan uang, untuk apa uang itu. Itu dikejar terus sampai itu diantarkan, sampai diterima, komunikasinya bagaimana, ditunjukkan juga bukti digitalnya, percakapannya, dibaca semua dalam sidang itu. Artinya sulit untuk menghindar dari itu. Tapi secara prinsip hukum, ini kita kan sedang belajar hukum nih. Secara prinsip hukum, kalau memang pihak terkait itu memang tertekan, pengakuannya tidak dengan kesadaran dan dia hanya karena tertekan mengaku, itu bisa saja melakukan klarifikasi di persidangan. Sulit untuk mengatakan itu karena dia akan diverbalisan nanti, tapi itu kan untuk terdakwa ya. Tapi kalau saksi mengatakan itu, karena setiap akhir pemeriksaan pasti ada pertanyaan, apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa ditekan atau dipaksa, dan dia mengatakan tidak dan ditanda tangan. Ditanda tangan pasti, dan itu wajib. Juga wajib ditunjukkan undang-undangnya. Kalau tipikor itu undang-undangnya bahwa sudah paham undang-undang tentang ini, tentang perubahan undang-undang tipikor ini sudah ditunjukkan semua. Jadi Mas Rizal, setelah mengikuti persidangan kemarin, waktu pertama Jumat kemarin yang sempat saya baca di salah satu media itu, Pak Sekda dan ada 3 saksi dan dia sekarang sudah mengaku di bawah sumpah kan?
menjadi fakta persidangan beliau itu Pak Sekda kalau nggak salah mengaku waktu menjadi sekda. Jadi betul. di luar asesmen ya. Betul. Waktu menjadi sekda dia mengaku memberi duit 200 jutaan. Ya. Nah, model semacam ini menurut ukuran pikiran hukum saya, pemahaman saya, tidak jauh berbeda dengan apa yang hari ini sedang didakwakan kepada lima terdakwa yang hari ini sedang proses persidangan. Seharusnya idealnya kan begitu ya. Sekda juga ngasih, kenapa enggak? Ya. Tapi kenapa tidak tersangka? Kita juga. Nah itu pertanyaan saya tadi, akun saya. Seharusnya saya pun berpikir seharusnya menjadi tersangka. Kenapa tidak? Pasti ada hal-hal lain yang membuat itu tidak tersangka. Apakah ini tidak ada kaitannya dengan asesmen, ataukah karena ini yang perkara lain, atau bisa jadi atau karena ini yang memberikan SK Sekda ini bukan bupati kan gitu. Atau bisa, kan banyak di situ. Kewenangan berarti ya? Iya kan kita tidak tahu berkaitan dengan apa. Makanya sekarang fee proyek. Kenapa ini tidak tersangka? Kenapa ini tidak yang memberikan, yang menerima uang kenapa tidak tersangka? Kenapa orang yang penyitaan itu dilakukan dari orang itu, kenapa orang itu tidak tersangka? Dia megang uang, yang terima uang gitu. Jadi bisa jadi itu akan jadi pengembangan. Bisa jadi karena tidak ada bukti kuat lain yang untuk bisa menjerat dia, kan banyak. Artinya kemungkinan masih terbuka kan? Oh masih banget. Tapi secara umum posisi pokok perkara yang ditersangkakan dan didakwakan kepada 5 kepala dinas itu di bawah pengakuan sumpahnya sama persis. Tapi ini fokus perkara ini kemarin ini yang menjerat 5 kepala dinas ini adalah asesmen. Jadi nampaknya penyidik ini masih fokus pada asesmen yang ini. Asesmen yang ini. Urusan nanti melebar bisa jadi sangat berpotensi yang gitu. Tapi publik publik dengan berita kemarin, itu publik banyak bertanya dan saya mewakili publik ya. Kenapa Pak Sekda nggak ditersangkakan? Wong sama kan gitu kan? Kita sebagai publik juga, termasuk pengamat hukum. Jadi hanya bisa menunggu apakah ini akan ada babak berikutnya, ada stop sampai di sini kan begitu. Pengalaman Pak Arisan ketika melihat fakta persidangan semacam itu kan pasti tidak hanya sekedar mendengarkan. Kalau seorang pengacara pasti belajar, mengkaji, memperhatikan, menyimpulkan dan mengkaji bahwa ini akan bisa begini, ini bisa begini begitu. Dari yang Pak Arisan lihat dari persidangan yang disaksikan Pak Arisan dan dihadiri Pak Arisan itu, kira-kira bagaimana pikiran kuat yang ada dalam pikiran Pak Arisan untuk ke depan? Jadi ini kalau melihat persidangan dari kesaksian kemarin dalam fakta persidangan itu, satu itu akan ada potensi adanya tersangka baru, bisa kemungkinan. Kemudian bahwa ini betul-betul diketahui oleh bupati. Karena semua yang diakui oleh Sekda tadi, dia memberikan 200 juta. Kemudian Sekda juga memberikan uang kepada salah satu komisioner KPU. Komisioner KPU 75 juta dan 75 juta 150 itu diketahui oleh bupati. Diketahui oleh bupati. Termasuk permintaan uang itu diketahui oleh bupati. Kemudian pansel dan sekretaris pansel itu ketika menarik uang itu istilahnya pengantin dan pendamping. Pengantin dan pendampingnya itu juga diketahui oleh bupati. Saksi juga mengatakan bahwa dia menghadap bupati di ruang peringgitan. Itu sudah dimulai terungkap semua gitu. Pak Arisan menjelaskan semua itu ketika menyaksikan ini menjadi fokus perhatian Pak Arisan apa yang dijadikan barusan ini. Salah satu penegasan dari apa yang tadi sempat dikatakan bahwa apa yang sebelumnya dikatakan pengacara Pak Bupati Pak ini bahwa ini adalah kasus jual beli nama Bupati, ini bisa clear di sini ya. Bisa clear ya, bisa clear. Artinya ini strategi jaksa juga menyidangkan lebih dahulu yang menyidangkan yang 5 dulu supaya clear bahwa ini mereka yang selama ini mengaku bahwa pemberian uang itu setelah pelantikan itu tidak semua, banyak yang memberikan sebelum pelantikan. Bahkan ada terungkap juga bahwa biaya pelantikan itu juga ditanggung oleh mereka. Jadi ada yang bayar 5 jutaan itu untuk biaya pelantikan, untuk konsumsi, hiburan, backdrop dan lain-lain itu ditanggung oleh mereka semua. Nah itu ada di waktu persidangan? Iya. Nah kalau urusan pelantikan itu kan urusan negara, Pak Arisan. Ya nyatanya mereka mengatakan begitu. Nah, Pak Arisan sebetulnya sudah berapa orang menurut pantauannya Pak Arisan yang sudah dipanggil untuk menjadi saksi? Sepantauan saya 9.
Sudah 9. Ada 9. Termasuk Pak Sekda dan Ada kepala desa juga. Oh iya. Jadi kepala desa, ada kontraktor juga. Sekarang pertanyaannya, saya kan awal bertanya, apa hubungannya kontraktor ini dengan asesmen? Dengan asesmen kan begitu kan iya, ya. betul. Disitulah yang buat saya menarik untuk datang. Apa itu sebetulnya yang Pak Arisan? Kita juga bingung. Ketika dia bersaksi itu, kontraktor ini sangat tahu, bahkan sebelum hasil pengumuman itu diumumkan bahwa besok yang akan dilantik namanya si A, si B, si C ini, dia sudah tahu duluan. Oh, berarti dia tim sukses Pak Arisan. Terus Gitu. dia yang menghubungkan antara pansel dengan pengantin. Yang ini kamu sini, bahwa yang calon yang lain sudah ngasih uang ngebom, sudah ngebom, tinggal kamu belum, ayo selesaikan cepatnya. Loh, ini kontraktor ini. Oh, makelar dong ya, kontraktor yang makelar berarti ya, makelar jabatan. Sampai dengan nada bergurau itu jaksa KPK mengatakan ini sudah rahasia umum kan dibanggal seperti ini, sampai kontraktor saja tahu kan begitu. Menarik. Ya? Iya. Kalau saksi yang lain mengatakan kita tahu dari sesama pejabat, sesama teman-teman dinas. Loh, ini KPK, jaksa KPK sambil bergurau mengatakan ini berarti sudah sangat terbiasa di Bangkalan. Ya. Kontraktor saja tahu, bahkan yang akan menang siapa, yang akan dilantik siapa, dan uang yang diminta berapa itu tahu. Ya. Tapi ini semua kalau meskipun dia kontraktor, tapi kan tidak keluar dari konstruksi. Tidak. Konstruksi kasus asesmen. Tidak. Jadi karena dia yang berperan meminta uang itu untuk diberikan kepada pansel. Meminta uang kepada rekanan kontraktor. Siapa rekanan kontraktor? Tentunya PUPR kan begitu kan. Nah, kenapa dia bisa berkomunikasi? Dikejarlah oleh jaksa KPK. Karena dia sudah biasa mendapatkan proyek dengan membayar fee. Keceplosan lah ke fee proyek. Dikejar terus. Fee proyek biasa 10% dibayarkan. Ini pihak kontraktor Akhirnya dikejarlah ke sana, diserahkan ke siapa? Ke PUPR. Kan begitu, diserahkan ke PUPR. Bahkan ada uang yang diserahkan oleh pejabat yang ikut dalam asesmen ini, ada uang APBD, uang anggaran kantornya. Walaupun istilahnya dipinjam dulu. Impor. Itu dari data saksi. Jadi salah satu saksi ini dipakai dulu uang anggarannya. Jadi selama gini Pak Arisan, selama itu masih terkait dengan urusan kasus asesmen yang sedang disidangkan, tidak apa-apa meskipun liar seperti itu, Pak. Tidak apa-apa. Artinya pihak terkait, para pihak yang merasa keberatan dengan itu tidak boleh untuk melakukan meminta keberatan kepada hakim agar lebih fokus terhadap asesmen. Oh, silahkan. Dan urusan fee kan beda kan? Oh, diperbolehkan untuk keberatan, silahkan, tapi semua nanti hakim yang menyimpulkan kan gitu. Dipersilakan apapun keberatannya, karena dalam persidangan diberikan kesempatan seluas-luasnya. Kan menjadi aneh dalam pikiran saya dan pikiran publik kan menjadi aneh Pak Arisan, ketika yang disidangkan itu kan ingin membuktikan bahwa yang didakwakan itu betul-betul terbukti atau tidak kan itu Arisan. Enggak, jadi begini Pak Aliman, kenapa kontraktor itu dihadirkan? Karena dia tahu kan gitu. Ya urusan kasus sebenarnya. Kasusnya tahu. Kemudian dia juga jadi penghubung, perantara, kan begitu. Pasti tidak akan secara liar atau secara acak KPK ini menghadirkan saksi. Pasti ini ada hubungannya. Kenapa kontraktor ini bisa? Pastilah dikejar. Kenapa kontraktor ini bisa berhubungan dengan Sekda? Kenapa bisa berhubungan dengan pengantin dari PUPR? Karena dia biasa berhubungan dengan pengantin ini dalam urusan proyek, sehingga menjadi rasional dan logis ketika dia kemudian menjadi perantara dari pengantin dari PUPR ini untuk ke ketua pansel kan begitu. Jadi ada rangkaian-rangkaian di situ. Ada kaitannya dengan perkara yang sedang disidangkan. Ada, iya. Pak Arisan, persoalan semacam itu, fakta persidangan yang dilihat, yang disaksikan oleh Pak Arisan, ini kan tidak selesai hanya dengan selesainya kasus asesmen ini diputuskan. Oh tidak, karena satu terdakwa yaitu Bupati Bangkalan belum disidang. Belum. Dan di sini dakwaannya ada termasuk fee proyek. Nah, di sini informasi yang liar, walaupun menurut saya liar, tapi ini sudah cukup valid karena walaupun belum terkonfirmasi, sudah ada 2 saksi yang dicekal.
Ketika dicengkal ini berarti dia bisa jadi saksi yang sangat dibutuhkan atau dia memang sudah jadi tersangka kan gitu. Oh jadi BAP untuk kelima saksi ini bagian tak terpisah dari BAP yang diperiksa untuk terdakwa Bupati. Bupati. Tidak akan terpisahkan. Tidak akan terpisahkan karena mereka pemberi, Bupati penerima. Dan dalam sidang yang sekarang ini saudara Erwin mengatakan bahwa semua uang yang dia terima itu sudah diserahkan kepada Bupati. Kepada Bupati. Ya. Itu pengakuan Erwin. Nah, pengakuan Erwin Sebagai saksi ya. membenarkan semua bahwa Sekda memberikan 200 melalui Erwin, ini membeli Erwin. Meskipun sebetulnya ada banyak informasi liar sebelumnya itu Pak Bupati itu dicari duitnya nggak ada. Kemana? Nah itu kalau pengakuan dari saksi yang semacam Pak Rizan ceritakan itu sudah nyampe ke Pak Bupati semua. Saya nggak kegeelan beser. Kita nanti akan digali itu karena banyak juga yang tidak diterimakan oleh Bupati. Ada yang digunakan tuh. Dengar kan Pak Rizan informasi itu kan? Iyalah. Artinya KPK hanya bisa menyita kurang lebih 5 sekian M. 1,5 miliar kalau nggak salah. Termasuk yang Pak Bupati. Yang Pak Bupati tidak ada penyitaan sampai segitu. Itu baru sangkaannya segitu. Oh, sangkaannya. Sangkaannya segitu. Oh, penyitanya belum? Belum setahu saya yang masih ya. Waktu Pak Firly dulu melakukan jumpa pers itu kurang tidak ada penyitaan, ada kerugian. sekian. Tapi belum penyitaan belum segitu. Oh, gitu. Termasuk mungkin yang dari komisioner KPU. Kenapa komisioner KPU kemudian sibuk ketika saya menyampaikan bahwa ada komisioner KPU terima uang, lalu sibuk klarifikasi, ada lembaga survei klarifikasi, itu apa-apaan? Karena faktanya yang nerima itu komisioner KPU bukan lembaga surveinya. Oh, yang nerima. Yang nerima dari Bupati melalui Sekda. Kata Sekda kan begitu. Dari Bupati melalui Sekda itu yang nerima uang adalah komisioner kan begitu. Walaupun komisioner membantah setengah mati ya tetap saja antum yang menerima gitu. Tapi itu kan sah-sah saja Pak Rizal. Kalau memang urusannya karena kerja-kerja profesional kelembagaan ya. Kalau yang sekarang begini faktanya yang nerima uang tidak ada pernah tangan atas dari Bupati dan yang dibawa lembaga surveinya. Tidak ada uang itu diterima oleh komisioner KPU seperti itu. Ya mungkin itu kan hanya urusan asas kepercayaan saja Pak Rizal. Tidak boleh. Oh gitu. Apakah boleh KPU begitu? Enggak, kalau memang itu duit pribadi bukan duit negara. Apa persoalannya dengan negara? Kok ribut dengan Oke, kalau bicara bahasa pribadi, nyatanya dalam sidang ini ada dipanggil lah, misalnya Ahmad Mustaqim, ada Pak Sekda, ada siapa, ini butuh uang untuk survei, carilah pengumpulan uang. Ya mereka mengumpulkan uang loh, uang apa? Bukan uang pribadi kan? Dan itu terbuka dalam sidang. Terbuka di sidang. Dalam sidang. Iya. Pak Rizan, ini kan sudah banyak nih. Kalau urusan seperti tadi itu kan kalau saya sempat mendengar beberapa hari terakhir dari apa yang dianggap Pak Mahfud, ini kan TPPU, Pak Rizan. Konstruksinya kayaknya kan TPPU. Uang dari mana? Kemana? Aliran uang yang dikejarkan kalau yang saat ini tidak, mereka tidak ada kerugian negara, mereka memberi. Enggak, yang ke komisioner KPU maksudnya. Belum juga, belum mengarah ke sana. Belum ke sana. Lalu apa sebetulnya menurut Pak Rizan ya, bukan penyidik, menurut Pak Rizan apa urgensinya KPK, penyidik KPK untuk mengejar uang ini sampai ke sini? Nanti itu dalam sidangnya Pak Bupati. Oh gitu. Belum Bupati. Ya. Nah, uang yang diterima ini berapa dan digunakan untuk apa? Nah, itu nanti itu. Karena yang saya pahami kalau dalam konteks itu kan sempat ramai juga kemarin kan. Yang saya pahami ini adalah relatif secara pribadi bukan Bupati yang minta sebagai politisi, politisi yang minta kepada lembaga survei untuk mengukur tingkat popularitas dan elektabilitasnya. Artinya ketika bukan Bupati tapi relatif, ini tidak ada kaitannya dengan uang negara. Tidak, kurang tepat kalau dibahasakan begitu karena jabatan Bupati ini melekat dan yang memberikan uang kepada komisioner KPU atau lembaga survei yang katanya yang sibuk mengklarifikasi itu nyatanya menyerahkan Sekda. Dan uang itu juga dikumpulkan bukan dari uangnya Bupati tapi dari kepala dinas. Jadi akan terbantahkan nanti waktu sidang.